Sa'altuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamal istiqamati wa hifdha minal yajab biwal kibri wal hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Syihah lughatan ba'idu minal marad. Sehat secara bahasa adalah jauh dari penyakit, di mana sehat adalah suatu dambaan setiap umat, dan sehat juga suatu hal yang urgen bagi setiap insan. Karena banyak orang yang mengorbankan jutaan uang, miliaran, triliunan, bahkan mengorbankan apapun untuk menemukan kesehatan. Dimana karena sehat adalah suatu hal yang berharga. Tapi kenyataannya banyak orang yang sehat tapi sakit. Tapi ada juga orang yang sakit tapi sehat. Maksudnya gimana? Jadi banyak orang yang sehat secara fisik, dia lahir secara normal, punya kaki dua, punya tangan dua, punya normal, semuanya normal. Tapi dia sakit. Sakitnya berupa apa? Jadi dia tidak bisa memanfaatkan kenormalannya, kesehatannya tadi untuk kesempatan melakukan kebaikan. Justru dia malah melakukan dengan kenormalannya, dia malah melakukan suatu kejelekan. Tapi juga ada orang yang sakit tapi sehat. Sakit secara fisik, dia lumpuh. Dia lahir secara prematur. Tapi dia memanfaatkan setiap hembusan nafasnya untuk melakukan hal yang bermanfaat, maslahah, intinya untuk kebaikan. Sampai sini, menurut kalian apa parameter yang disebut sehat? Apakah sehat itu badannya sehat, normal, jiwanya juga nggak gila? Apakah seperti itu? Oke, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengajak kalian untuk mengetahui bahwasanya hakikat sehat yang sebenarnya adalah, parameter sehat yang sebenarnya adalah mereka yang bisa memanfaatkan suatu keadaan, menerima suatu takdir, dan itu untuk kebaikan. Orientasi untuk kebaikan, di mana manusia bisa melakukan kebaikan ketika dia terhindar dari dua penyakit. Penyakit yang paling ganas dalam tubuh kita apa? Hati dan pikiran. Ketika hati dan pikiran ini rusak, impleknya itu nggak ada tingkah laku akhlak yang baik. Allah akan memberikan suatu kebaikan pada setiap insan, setiap makhluk. Untuk melakukan hal kebaikan itu Allah akan memberikan pertolongan, yaitu berupa rahmah atau kasih sayang Allah yang luas bagi non muslim. Dan Allah juga akan memberikan suatu hidayah atau pertolongan berupa hidayah bagi orang yang muslim. Dan itu adalah kesempatan yang paling beruntung. Dan itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang beruntung. Terus yang beruntung itu bagaimana? Nah, orang yang beruntung atau dalam bahasa Arab itu muflihun, itu dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan bahwasanya muflihun ai rasydin wa basyiratin wa bayanin. Di mana orang yang muflihun adalah dia yang sehat pikirannya, yang sehat hatinya. Dari sehat keduanya dia akan menimbulkan sebuah penjelasan, sebuah keterangan, di mana ini menunjukkan jalan yang ditujukan kepada Allah untuk kebaikan. Impleknya adalah, faktor eksternalnya adalah, yang kita dapat lihat adalah akhlakul karimah. Jadi ketika hati kita bersih, pikiran kita bersih, itu impleknya adalah akhlakul karimah. Dimana
ketika kita sering melakukan, ketika kita bersosialisasi dengan seseorang dengan akhlakul karimah, kita akan menimbulkan sesuatu kekuatan, di mana itu akan ada sinkronisasi sama seseorang hingga seorang itu pun bisa terinspirasi dari kita. Bayangin jika suatu kelompok, suatu daerah, bahkan seluruh daerah yang ada di Indonesia, hati-hatinya mereka itu sehat dan pikiran mereka sehat, saya yakin Indonesia, apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, kita Indonesia akan menemukan titik paling kuat, titik yang dimana di situ titik itu tanpa ada tandingannya, bahkan penjajah pun nggak bisa menanding Indonesia. Dari situ kita sebagai generasi muda perlu olehnya kita membersihkan hati dan pikiran kita agar kita benar-benar sehat jasmani warohani untuk menemukan Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.